Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Miftah Podcast. Podcast kali ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber, yaitu Mbak Umsa dan Mbak Ismail. Mereka adalah mahasiswa dari Universitas PGRI Winanagara. Mbak Umsa sama Mbak Ismail ini apa kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa PGRI itu adalah Persatuan Guru Republik Indonesia yang menaungi guru yang ada di Indonesia dan berdiri sejak tahun 1954. Sebelum lebih jauh lagi, kira-kira apa sih visi dan misi dari PGRI itu sendiri, Mbak? Visi PGRI adalah terwujudnya PGRI sebagai organisasi profesi terpercaya, dinamis, kuat dan bermanfaat, bermartabat. Sedangkan misi PGRI itu yang pertama, mewujudkan PGRI sebagai organisasi profesi. Yang kedua, melaksanakan profesionalitas dalam melaksanakan tugas profesi. Yang kedua, melaksanakan fungsi dan kewenangan organisasi profesi. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Yang kelima, membangun kerjasama dengan pemerintah, Pemda, dan semua pihak yang diperlukan untuk mewujudkan visi misi dan tujuan organisasi serta memajukan organisasi. Yang keenam, mendorong terwujudnya pendidikan bermutu dan terjangkau masyarakat serta layanan pendidikan yang kreatif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Yang terakhir yaitu berperan aktif dalam menegakkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Selain visi-misi, pasti kan setiap organisasi punya tugas masing-masing kan. Tugas dari PGRI itu sendiri apa, Mbak? Bisa dijelaskan? Ya, sebagaimana yang sudah diatur dalam ADART, tugas PGRI adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, membina asosiasi profesi dan keahlian sejenis PGRI yang secara sukarela, menyatakan diri bergabung dengan PGRI, mempersatukan semua guru dan tenaga kependidikan di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan guna meningkatkan pengabdian dan peran serta di dalam pembangunan nasional, dan mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan organisasi kemasyarakatan umumnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan. Oke, lebih lanjut lagi mengenai setelah visi misi dan tugas, PGRI pasti punya sebuah fungsi kan? Bisa dijelaskan apa fungsi dari PGRI itu, Mbak? Fungsi PGRI itu yang pertama, memajukan profesi guru, dosen, dan tenaga pendidikan. Itu tentunya itu ya. Yang kedua, melaksanakan perlindungan profesi guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, meningkatkan wawasan kependidikan guru, dosen, dan tenaga pendidikan. Terakhir, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Intinya sih tentang profesi guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Seperti itu misinya. Sehubungan dengan PGRI, apakah semua masyarakat itu bisa menjadi anggota dari PGRI? Apakah ada syarat khusus agar bisa menjadi anggota dari PGRI itu sendiri? Tidak, semua orang bisa menjadi anggota PGRI, Mbak. Untuk menjadi bagian dari PGRI harus berprofesi menjadi guru dan berkewarganegaraan Indonesia yang sudah bergabung dengan asosiasi atau komunikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang dengan sukarela memajukan permohonan menjadi anggota serta mematuhi persyaratan dan tentukan dalam anggaran rumah tangga. Di dalam ART atau anggaran rumah tangga ada 4 jenis keanggotaan, yaitu anggota biasa, anggota luar biasa, anggota asosiasi, dan anggota kehormatan. Ada 4 anggota, yaitu anggota biasa, luar biasa, asosiasi, dan kehormatan. Lalu bagaimana dengan kewajiban dari setiap anggota PGRI, Mbak? Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap keanggotaan itu yang pertama menaati peraturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART itu, karena ADART itu adalah pedoman organisasi PGRI. Jadi semua anggota itu harus memahami dan menaati ADART tersebut. Yang kedua, menjunjung tinggi
Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia. Yang ketiga, mematuhi peraturan dan disiplin organisasi. Yang keempat, melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, visi dan misi organisasi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang kelima, membayar uang pangkal, iuran afiliasi dan memberikan sumbangan sukarela kepada PGRI. Itu tentunya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota yang dalam PGRI itu, Mbak. Oke, jadi setiap anggota wajib melaksanakan kewajiban itu. Saya pernah membaca di internet itu tentang sistem pengelolaan administrasi PGRI, dan di dalamnya terdapat kekayaan PGRI. Kekayaan PGRI itu berasal dari mana sumbernya? Tentang sistem pengelolaan administrasi PGRI itu dikelola sesuai dengan peraturan organisasi. Dan sebagai organisasi tentu PGRI punya ADART sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Semua visi misi, fungsi, tujuan, kewajiban, dan kewenangan anggota PGRI sudah tercantum dalam ADART PGRI yang sudah disahkan dalam Kongres PGRI dalam nomor 5 Kongres 22 PGRI tahun 2019. Sedangkan keuangan atau kekayaan organisasi juga sudah dijelaskan di dalam ADART. Keuangan atau kekayaan itu tidak dari satu sumber saja, tapi keuangan dan kekayaan itu berasal dari uang pangkal, uang iuran, lalu ada sumbangan tetap dari para donatur, sumbangan yang tidak mengikat, dan usaha lainnya yang sah. Kekayaan organisasi sendiri dibukukan dan diinventariskan oleh badan pemimpin organisasi di semua tingkat. Jadi kesimpulannya, kekayaan atau keuangan dari organisasi PGRI itu berasal dari banyak sumber. Tadi juga sudah disinggung bahwa setiap anggota yang ingin menjadi PGRI harus mengajukan surat permohonan diri. Lalu apakah ada tata cara dalam pembubaran anggota PGRI itu sendiri? Tentunya ada ya, kan ini PGRI itu resmi, jadi ada aturan dalam pembubaran organisasi. Pembubaran organisasi PGRI itu diputuskan oleh Kongres yang diadakan khusus untuk keperluan. Kongres tersebut sah apabila dihadiri paling sedikit itu 2/3 dari jumlah pengurus provinsi atau pengurus daerah istimewa dan kabupaten atau kota yang mewakili dari 2/3 jumlah suara. Jadi pembubaran wajib disetujui paling sedikit oleh 2/3 jumlah suara yang hadir. Apabila Kongres memutuskan pembubaran, maka dalam keputusan tersebut ditentukan pedoman dan tata kerja organisasi dalam keadaan likuidasi. Jadi sesuai dengan keputusan Kongres yang mengajukan pembubaran organisasi tersebut, gitu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Omsa dan Mbak Isnaini telah hadir dalam podcast kali ini. Ada banyak banget manfaatnya untuk pembahasan kali ini dan banyak banget edukasi mengenai sistem dari pengelolaan administrasi PGRI itu sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.